Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa, pertanyaan datang dari Pak Jupri. Ustaz, bagaimana memahami tafsir surat Al-Maidah ayat 65 yang punya sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapuskan kesalahan mereka dan mereka kami masukkan ke dalam surga. Nah, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah mungkin mereka itu masuk surga sedangkan mereka belum Islam? Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Tolong Ustaz sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Jopri bertanya bagaimana memahami surat Al-Maidah ayat 65. Untuk itu Pak Jopri kita harus paham. Kita baca teks Arabnya. Kalau kita sekira memahami teks Indonesia susah juga sebab dia berasal bahasa Arab yang asli Arabnya. Kita lihat ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Maidah ayat 65 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayi'atihim walaqalnahum jannatun na'im. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapuskan kesalahan mereka dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, itu maksudnya. Jannatun na'im itu artinya surga yang penuh kenikmatan. Baiklah, untuk menjawab itu pertanyaan seperti itu kita harus jelas. Ayat itu jelas sekali sebenarnya. Walau anna ahlal kitab amanu, kata Allah, sekiranya orang ahli kitab itu amanu, beriman, wattaqau dan bertakwa, lakaffarna anhum, kami hapuskan dosa-dosa mereka atau kesalahan mereka, walaqalnahum jannatul na'im, dan kami masukkan dia ke dalam surga. Kita lihat kalimat amanu. Amanu ini beriman dengan siapa? Saya umum tepatnya. Amanu yang masuk sini beriman kepada Allah. Kalau ahli kitab itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul, siapa Rasulnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus beriman kepada Nabi Muhammad. Jangankan umat biasa, seandainya Nabi, ya seluruh Nabi itu kalau dihidupkan Allah pasti dia beriman kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad merupakan pemimpin dari para Nabi. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, Ana sayyidun Nabi, saya ini pemimpin para Nabi. Ya, jadi semua Nabi harus beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa sekali beriman dengan Nabi Muhammad. Nanti ya kaumku, setelahku nanti akan datang seorang Rasul, seorang Nabi yang bernama Ahmad. Ya, itulah yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa seandainya ada, dia tetap beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang-orang ahli kitab ini, apabila dia beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, kepada Nabi Muhammad, maksudnya bertakwa, dihapuskan oleh Allah segala dosa dia. Tapi syarat beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, bertakwa dia, dihapus oleh Allah semua dosa-dosa dia bagaikan bayi baru lahir tak apa dosanya. Ya, dihapus oleh Allah, maka dia pasti masuk surga. Begitu maksudnya.
Jadi dia tidak bisa lari, artinya dia beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tak bisa. Ya ayat itu satu paket. Wa'ati Allah, wa'ati Rasul. Taat pada Allah, patuh pada Allah, patuh kepada Rasul. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, begitu. Jadi seorang ahli kitab nanti, ya ahli kitab kalau dia beriman kepada Allah, beriman dia kepada Nabi Muhammad, ya bertakwa dia, dihapuskan oleh Allah segala dosanya, dimasukkanlah dia ke dalam surga. Karena Allah juga mengatakan demikian, ya Allah yang mengatakan demikian. Nabi juga pernah mengatakan juga dalam sabdanya, la yadkhulul jannata illa muslimun. Tidak akan masuk surga kecuali orang muslim, kata Nabi. Jadi jelas. Jadi syarat-syaratnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Taat pada Allah, taat juga pada Rasul. Nah, saya tanya, ada juga seorang yang bertanya, baru-baru saya bertanya, ya Ustaz, bagaimana siapa duluan patuh Ustaz? Taat. Di ayat itu anti Allah wa anti Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Mana yang duluan Ustaz? Nah, dia tanya. Dia juga seorang Ustaz juga. Ustaz juga dia. Akhirnya pertanyaan saya lempar kembali pada dia. Menurut antum gimana? Bagaimana pemahaman antum taat kepada Allah, taat kepada Rasul? Mana duluan? Dia jawab, duluan taat pada Allah, setelah itu taat pada Rasul. Nah, saya mengatakan kalau begitu pemahaman antum, berarti antum belum mempelajari kaidah bahasa Arab. Ya, ada aturannya atau belum dipelajari aturannya, ada aturannya ya. Kalau kalimatnya demikian, taatlah pada Allah dulu, tak begitu bentuk kalimatnya. Ati Allah, summa ati Rasul. Taat pada Allah, bawa itu Rasul, begitu kalimatnya. Itu memakai waw ataf. Waw ataf itu mensejajarkan kedudukannya. Nanti maksudnya taat pada Allah dan taat pada Rasul itu sama. Tak ada dulu kemudian. Taat pada Allah, taat juga pada Rasul. Tidak ada dulu kemudiannya. Jangan saya tanya lagi, pemahaman antum. Saya tanya dengan dia, bagaimana pemahaman antum? Iblis tidak mau tunduk, tidak mau sujud dengan Adam. Nah, tiba pertanyaan, mau sujudkah iblis dengan Allah? Tak ada menjawab, tidak mau sujud iblis dengan Allah. Kalau seandainya iblis mau sujud dengan Allah, pasti dia mau pasti iblis itu mau sujud pada Adam. Kenapa? Perintah sujud kepada Adam itu merupakan perintah Allah. Sujud kepada Adam itu sama dia mentaati perintah Allah. Sujud kepada Adam merupakan tanda kesujudan dia kepada Allah. Jadi sama waw ataf itu. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Ya, tak taat pada Rasul berarti tidak taat pada Allah. Kita beriman kepada Rasul itu, ya, karena kita beriman pada Allah. Maka pada zaman dahulu ada seorang anak kecil ya ditanya demikian pada Rasul, mana duluan kamu cinta kepada aku atau Allah? Terakhir saya jawab itu pertanyaan gitu ya. Akhirnya anak kecil itu terdiam waktu itu. Akhirnya menjawab, kecintaan aku kepada Allah lah aku mencinta engkau ya Rasulullah. Begitu hebatnya anak kecil. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat dia waktu itu, seharusnya kalian seperti inilah, seperti anak kecil ini. Kecintaan dia kepada Allah membuat dia cinta pada Rasul. Jadi kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul sama. Apa sama? Kena cinta kita pada Rasul merupakan perintah Allah. Kalau kita mengingkari perintah Allah itu sama, mengingkari perintah Rasul sama kita mengingkari perintah Allah. Nah, jadi kita harus paham. Ya, itu untuk kita pahami. Oleh sebab itu kita harus paham betul ya masalah iman. Iman itu bukan pengakuan kita. Ya, saya jelaskan ini banyak ini tak kurang paham. Iman itu bukan menurut kepercayaan kita, tapi Allah yang menentukannya. Ya, bagaimana kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzi amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya
Orang-orang yang sudah beriman itu, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Summa lam yartabu. Summa lam yartabu. Kata Allah, tidak ragu dia keimanan kepada Allah, tidak ragu dia keimanan kepada Rasul. Wajahadu bi amwalihim. Dia bersungguh-sungguh dia, ya, bersungguh-sungguh dia mengeluarkan harta dia, wa anfusihim, diri dia sanggup korbannya fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Kata Allah, Allah memakai isim isyarah. Itulah dia orang benar-benar beriman, kata Allah. Jadi kita tentang iman itu bukan hanya sekedar percaya doang. Itu yang paling payah pada zaman sekarang, ya. Kadang-kadang dia menafsir ayat itu semau-mau dia, ya. Seharusnya ayat itu tidak bisa semau kita, ya. Ada aturannya. Allah yang membuat aturan, disampaikan oleh Rasul, orang yang disuci Allah. Ini kita main enak saja menafsir ayat. Kita sebenarnya bukan ahli di dalam menafsir ayat ini. Menafsir yang ahli menafsir ayat Rasulullah beserta ahli baiknya. Kita cuma mengikuti Rasul dan mengikut apa yang telah dicontoh oleh Rasul dan ahli baiknya. Itulah aja namanya. Jadi kalau kita sudah punya itu, baru kita paham berislam. Banyak orang berislam tapi tak paham. Walaupun pendidikan tinggi, tak paham dia. Kenapa? Allah katakan Al-Quran ini tidak bisa disentuh siapa-siapa kecuali orang yang disuci Allah. Mutahharun itu hati-hati, ya, jangan salah artinya. Ada orang mengartikan mutahharun suci, bukan suci, disucikan. Orang menafsirkan salah kadang. Orang suci terpaksa dia wudhu. Tak bisa. Beda loh antara suci dan disuci. Ya, kalau suci, disucikan itu isim maf'ul namanya, disucikan. Tapi kalau tahirun, baru orang suci. Ini mutahhirun katanya. Mutahhirun itu arti isim maf'ul, orang yang disuci Allah. Siapa dia? Itulah Rasul dan para ahli baitnya. Jadi Rasul dan ahli baitnya itulah orang suci. Mereka yang paham tentang Al-Quran. Kita hanya menurut cara beliau, hanya mengikut aturan apa yang dibuat oleh Nabi dan ahli baitnya. Bukan buat-buat, tak boleh ngarang-ngarang nih. Ini ada nih, saya lihat ada suatu ustaz, dia mengatakan dia lebih hebat, sanggup dia merevisi Al-Quran. A'udzubillah min dzalik. Ya, memahami bayan pun dia belum tahu apa sama sekali. Apa itu bayan, balaghah. Dia ada paham masalah grammar bahasa Arabnya, ada paham betul dulu. Itu pun dia tak tahu. Lagi dia berani merevisi Al-Quran ini. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tak tergolong dengan dia. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang munafik. Gitu, ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.